Program literasi di sekolah Anda belum maksimal. Siswa masih malas membaca buku dan jarang ke perpustakaan. Orbit Digilib, solusinya. Orbit Digilib adalah platform perpustakaan digital yang dapat digunakan sekolah-sekolah di Indonesia untuk menyediakan perpustakaan digital bagi siswa maupun guru. Dengan Orbit Digilib, siswa lebih tertarik untuk membaca karena bisa meminjam atau menyewa buku-buku digital dengan beragam tema yang menarik dimanapun dan kapanpun. Orbit Digilib juga dapat dipersonalisasi sesuai identitas sekolah Anda yang dilengkapi dashboard pustakawan untuk pengelolaan perpustakaan digital sekolah. Tak hanya itu, sekolah mitra berkesempatan menjadi bagian dari jejaring perpustakaan Habibie Ainun dengan berbagai program peningkatan literasi, seperti diskusi buku, pelatihan, hingga penerbitan buku digital karya siswa dan guru. Tentu saja, aplikasi ini sesuai dengan kebijakan kurikulum merdeka yang mendorong peningkatan literasi siswa. Mari tingkatkan literasi siswa bersama Orbit Digilib. Program literasi di sekolah Anda belum maksimal. Siswa masih malas membaca buku dan jarang ke perpustakaan. Orbit Digilib, solusinya. Orbit Digilib adalah platform perpustakaan digital yang dapat digunakan sekolah-sekolah di Indonesia untuk menyediakan perpustakaan digital bagi siswa maupun guru. Dengan Orbit Digilib, siswa lebih tertarik untuk membaca karena bisa meminjam atau menyewa buku-buku digital dengan beragam tema yang menarik dimanapun dan kapanpun. Orbit Digilib juga dapat dipersonalisasi sesuai identitas sekolah Anda yang dilengkapi dashboard pustakawan untuk pengelolaan perpustakaan digital sekolah. Tak hanya itu, sekolah mitra berkesempatan menjadi bagian dari jejaring perpustakaan Habibie Ainun dengan berbagai program peningkatan literasi, seperti diskusi buku, pelatihan, hingga penerbitan buku digital karya siswa dan guru. Tentu saja, aplikasi ini sesuai dengan kebijakan kurikulum merdeka yang mendorong peningkatan literasi siswa. Mari tingkatkan literasi siswa bersama Orbit Digilib. Baik, Bapak Ibu sudah hadir semua ya? Sudah bisa dimulai kan acaranya? Baik, kalau gitu kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Vicky Febrian selaku manajer GNFI dan pembicara pada sore hari ini. Yang saya hormati kakak-kakak panitia yang telah menyelenggarakan acara pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu semua, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di webinar dengan tema Bikin Sekolah Banjir Pendaftar yang diselenggarakan oleh Orbit EduTech dan JSIT juga ya. Acara ini dirancang untuk membantu sekolah-sekolah mengoptimalkan strategi digital marketing agar dapat menarik lebih banyak pendaftar dan tetap unggul di era digital. Sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dan Farshabila, dan silakan dipanggil Farsha, yang akan membantu acara pada sore hari ini hingga selesai. Sebagai pembuka, mari kita saksikan video produk unggulan dari Orbit EduTech, yaitu Orbit Digilib, sebuah solusi perpustakaan digital inovatif yang telah membantu banyak sekolah menciptakan ekosistem literasi yang modern dan efisien. Dan selamat menyaksikan. Program literasi di sekolah Anda belum maksimal. Siswa masih malas membaca buku dan jarang ke perpustakaan. Orbit Digilib, solusinya. Orbit Digilib adalah platform perpustakaan digital yang dapat digunakan sekolah-sekolah di Indonesia untuk menyediakan perpustakaan digital bagi siswa maupun guru. Dengan Orbit Digilib, siswa lebih tertarik untuk membaca karena bisa meminjam atau menyewa buku-buku digital dengan beragam tema yang menarik dimanapun dan kapanpun.
Orbit Digilib juga dapat dipersonalisasi sesuai identitas sekolah Anda yang dilengkapi dashboard pustakawan untuk pengelolaan perpustakaan digital sekolah. Tak hanya itu, sekolah mitra berkesempatan menjadi bagian dari jejaring perpustakaan Habibie Ainun dengan berbagai program peningkatan literasi, seperti diskusi buku, pelatihan, hingga penerbitan buku digital karya siswa dan guru. Tentu saja, aplikasi ini sesuai dengan kebijakan kurikulum merdeka yang mendorong peningkatan literasi siswa. Mari tingkatkan literasi siswa bersama Orbit Digilib. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu telah menyaksikan video singkat dari Orbit Digilib. Sebagai informasi, Orbit EduTech adalah perusahaan yang berkomitmen untuk menyediakan solusi teknologi pendidikan yang inovatif, salah satunya melalui Orbit Digilib, platform perpustakaan digital yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan literasi sekolah di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik untuk menggunakan Orbit Digilib di sekolah, silahkan di chat Minbit ya, Mimin Orbit. Nanti kami lampirkan nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi. Baik, hari ini kita akan belajar bersama seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Vicky Febrian. Beliau adalah seorang manajer GNFI sekaligus digital media strategi expert yang akan membagikan strategi untuk membuat sekolah Bapak Ibu semua menjadi lebih dikenal dan diminati oleh calon siswa. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyampaikan rangkaian acara kita terlebih dahulu ya. Yang pertama ada pemaparan materi utama oleh Bapak Vicky, yang kedua ada diskusi dan sesi tanya jawab, dan yang ketiga ada penutupan dan informasi program lanjutan setelah program ini. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber pada sore hari ini, Bapak Vicky Febrian, apa sudah bergabung, Maka? Halo, selamat sore Mas Farsya. Halo, selamat sore. Oke, suara saya terdengar ya? Oh, baik, terdengar, Mas. Oke, iya panggil Mas aja. Oh iya, ternyata. Baik, Mas Vicky, mungkin saya langsung mulai aja sesi pemaparan materinya. Waktu dan Siap, layar siap. kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan terima kasih sebelumnya untuk Mas Farsya. Dan selamat sore Bapak Ibu semuanya. Pertama, saya ingin mengapresiasi sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu yang pada sore hari ini sudah menyempatkan waktunya dan bergabung di Zoom pada sore hari ini untuk kita sama-sama berdiskusi nih terkait dengan digital marketing dan bagaimana sih strategi digital marketing untuk diaplikasikan di sekolah-sekolah agar banjir pendaftar. Dan terima kasih juga untuk tim Orbit yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, saya Vicky Ferbian dari GNFI atau Good News from Indonesia. Kalau di Instagram itu username-nya @gnfi, sebuah media platform dan kami sebagai sebuah media platform berkomitmen untuk terus menyebarkan kabar baik tentang Indonesia. Nah, selain GNFI itu sendiri, saat ini kami ada beberapa brand media lainnya, seperti media data, ada gustats.id untuk media data kami. Lalu yang terbaru juga ada Garuda Stats. Garuda Stats ini media data berbasis visualisasi data untuk konten-konten prestasi seputar sepak bola Indonesia. Dan ini baru kami launching berkolaborasi bersama PSSI. Lalu ada juga Se-Asia atau Good News from Southeast Asia yang menjadi media berbahasa Inggris kami. Untuk Se-Asia ini sendiri ada Se-Asia News, Se-Asia Stats, dan Se-Asia Goal di Instagram dan beberapa platform lainnya termasuk di website. Lalu ada juga komunitas kawan GNFI dan kami juga memiliki services di bidang digital dan kreatif agensi dengan nama brandnya itu GNFI X dan Rekam Indonesia. Nah, mungkin itu aja background dari saya dan terkait dengan tempat saya bekerja saat ini atau Good News from Indonesia. Nah, untuk memulai sesi diskusi pada sore hari ini, Bapak Ibu, saya ingin menampilkan dua video nih yang sempat lewat di TikTok dan Instagram Reel saya dan mungkin akan relevan dengan diskusi kita pada sore hari ini. Mangga, Kak Admin boleh dibantu play videonya?
Oke, mungkin langsung video yang kedua nggak apa-apa, Kak? Oke. Oke, terima kasih untuk videonya. Nah, video yang kiri ini diunggah oleh akun di Instagram dan di TikTok juga oleh guru musik di salah satu sekolah, Sekolah Al-Azhar di Medan. Dan kebanyakan konten beliau ini tentang suasana mengajar di sekolah tersebut, fasilitas ekskul, dalam hal ini adalah ekskul musik, konten-konten mengenai kedekatan guru dan siswanya. Lalu yang di sebelah kanan ini diunggah oleh akun guru olahraga di SMA Negeri 1 Pangkah, itu kalau nggak salah di Jawa Tengah, yang menunjukkan fasilitas lapangan di sekolah tersebut. Bahkan di komentarnya, di kolom komentarnya, itu banyak yang memuji gitu, bahwa lapangan di sekolah tersebut itu setara dengan lapangan di GBK kualitasnya. Nah, kedua konten tersebut ini berhasil menarik perhatian ribuan, bahkan jutaan penonton, serta membawa respon yang sangat positif bagi sekolah mereka, yang secara tidak langsung juga ini mempromosikan sekolah tersebut ke audiens yang lebih luas. Bahkan tidak hanya audiens yang mungkin tinggal di sekitaran sekolah tersebut, tapi masyarakat seluruh Indonesia jadi tahu, oh ternyata di Medan itu ada sekolah bagus gitu terkait dengan ekskul musiknya. Lalu di SMA Negeri Pangkah ini ada satu sekolah yang kualitas lapangannya, kualitas penunjang olahraga siswa itu bagus sekali gitu. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan melalui video ini adalah terkait dengan fenomena seperti ini menunjukkan bagaimana era digital telah mengubah cara sekolah dipromosikan, baik melalui akun sekolah kita sendiri atau sekolah itu sendiri maupun oleh akun internal. Akun internal ini biasanya oleh karyawan di sekolah tersebut, guru, bahkan siswa atau murid pun juga seringkali tidak secara tidak langsung membuat konten di sekolah mereka, di lingkungan sekolah mereka, dan secara tidak langsung itu menjadi bahan promosi juga untuk sekolah tersebut. Dan ini menunjukkan adanya perubahan lanskap di masyarakat dalam menerima informasi, khususnya terkait sebuah institusi atau sekolah itu sendiri. Nah, mungkin di next slides-nya. Nah, saat ini perhatian orang tua khususnya atau calon siswa, Bapak Ibu, ini tidak hanya datang dari brosur atau rekomendasi dari mulut ke mulut, tapi juga dari platform digital. TikTok salah satu dari sekian platform yang akan membantu sekolah dalam mempromosikan dirinya ke target audience atau dalam hal ini adalah ke orang tua, calon murid, dan sebagainya. Boleh di next. Nah, ini tiga klasifikasi digital marketing khususnya untuk sekolah. Sebenarnya dari berbagai perspektif digital marketing itu banyak sekali klasifikasi atau jenis-jenis digital marketing yang biasanya digunakan. Namun di sini saya mengambil tiga contoh yang mungkin akan sangat cocok gitu dan relevan diaplikasikan untuk sekolah Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama adalah SEO atau Search Engine Optimization. Nah, SEO ini objektifnya adalah mengoptimalkan website agar muncul di halaman pertama hasil pencarian Google. Jadi, secara singkatnya, ketika kita mengaplikasikan SEO pada website sekolah kita masing-masing, harapannya atau goals-nya adalah nanti ketika ada orang atau ada calon siswa atau calon peserta didik gitu yang cari terkait dengan sekolah gitu, sekolah terbaik di lokasi A, atau misalkan sekolah dengan prestasi A, atau misalkan sekolah SMK dengan jurusan A. Itu dengan kita menerapkan SEO, sekolah kita akan berada di halaman teratas Google atau akan berada di halaman pertama Google. Karena ketika kita melakukan pencarian di Google itu kan biasanya ada banyak banget halaman gitu dan semua semua apa ya semua orang, semua pemilik media, semua pemilik website itu berlomba-lomba agar website mereka itu berada dalam halaman pertama Google. Jadi audiens atau masyarakat ketika mencari sesuatu langsung nih ketemu dengan produk kita, sekolah kita atau website kita. Yang kedua adalah search engine
marketing atau SEM. Jadi kalau SEO tadi adalah kita objektifnya adalah untuk website kita muncul di halaman pertama atau pencarian Google. SEM ini adalah promosi berbayar melalui iklan di mesin pencari seperti Google Ads. Jadi kurang lebih kalau SEO nanti nanti ada penjelasannya juga Bapak Ibu di slide-slide setelah ini. Jadi kalau SEO itu secara gampangnya adalah bisa diterapkan melalui tulisan-tulisan atau artikel-artikel kita yang kita publish di website. Sedangkan SEM ini biasanya harus melalui tools atau harus melalui eh, engine atau harus melalui Google Ads. Jadi kalau SEO ini SEO kita menulis atau mempublikasikan artikel atau newsletter di website kita dan kita ramu sedemikian rupa sehingga kata-kata di dalam artikel tersebut atau di dalam newsletter tersebut mudah ditemukan oleh masyarakat. Kalau SEM ini kita berbayar mengiklankan diri atau mengiklankan website kita ke Google Ads dan platform ads lainnya. Nah, lalu yang ketiga, social media and content marketing. Jadi kalau yang satu dan dua ini adalah basisnya di website. Kalau yang ketiga ini lebih ke social media platform. Jadi kalau yang ketiga ini yang saat ini banyak banget diaplikasikan oleh sekolah-sekolah, baik sebagai institusi maupun sebagai perorangan yang saya tampilkan dua video di awal tadi. Eh, apa contoh videonya. Jadi sosial media and content marketing ini bisa dilakukan oleh sekolah sebagai institusi maupun perorangan dari internal karyawan maupun guru di sekolah tersebut. Jadi kalau yang nomor tiga ini lebih ke promosi menggunakan platform media sosial melalui pembuatan konten yang menarik dan relevan. Nah, konten-kontennya ini beragam banget. Nanti juga akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Mungkin boleh dibantu next. Nah, yang tadi kita ngomongin terkait dengan perubahan gaya atau landscape orang tua dalam mencari sekolah saat ini. Kalau dulu mungkin di zaman saya dulu ketika saya mendaftar dari SMP ke SMK, kebetulan dulu saya di SMK jurusan teknik komputer, teknik informatika. Dulu saya dalam mencari informasi tentang sekolah atau SMK yang ingin saya tuju adalah dengan brosur dengan nitip brosur sekolah dari tetangga saya atau saudara saya untuk dimintakan brosurnya di sekolah mereka, atau saya datang langsung, saya bersama saudara saya atau ke orang tua saya datang ke sekolahnya, nanya-nanya terkait dengan program di sekolah tersebut seperti apa, ekstrakurikuler di sekolah tersebut ada apa aja dan lain sebagainya, atau yang paling dekat dengan lingkungan saya biasanya dari tetangga saya, rekomendasi dari tetangga, dari saudara, dari kakak yang sebelumnya pernah sekolah di situ dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu landscape-nya adalah kita sebagai siswa, dulu saya sebagai siswa, saya mendapatkan informasi terkait dengan sekolah, programnya, jurusannya dan lain sebagainya, harganya itu melalui open house, datang ke sekolahnya atau sekolah mengadakan open house yang mengundang masyarakat sekitar untuk mensosialisasikan tentang program-program di sekolah tersebut, atau misalkan sekolah mencetak ratusan atau ribuan brosur untuk disebarkan agar masyarakat lebih terpapar informasi terkait dengan program-program di sekolah tersebut, atau yang terakhir biasanya rekomendasi atau WOM, word of mouth, dari mulut ke mulut. Jadi berdasarkan rekomendasi dari orang perorangan atau mulut ke mulut. Nah, tapi kalau sekarang Bapak Ibu, dengan adanya perubahan gaya landscape masyarakat dalam memproduksi dan menerima informasi itu sendiri, itu juga sangat berpengaruh untuk sekolah dalam hal mempromosikan ke target audiens atau ke masyarakat, ke publik atau ke calon peserta didik. Nah, yang pertama, biasanya platform atau media yang sering digunakan oleh calon siswa atau orang tua siswa itu mencari di Google, baik Google Search dengan cara mengetik keyword atau mengetik misalkan sekolah sekolah paling bagus di daerah A atau sekolah dengan jurusan teknik informatika di daerah A yang paling bagus dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan Google Search, ketika orang tua atau siswa mendapatkan informasi dari Google Search, biasanya akan muncul nama instansinya, nama sekolahnya, dan di situ biasanya ada reviewnya. Jadi di sini zaman sekarang itu nyarinya di Google Search,
Google Review dan Google Ads. Google Ads yang tadi ketika sekolah mempraktikkan SEM, Search Engine Marketing. Nah, yang kedua itu melalui website sekolah. Biasanya ketika kita mencari di Google, lalu muncul websitenya, lalu kita klik, itu kita mendapatkan informasi di website sekolah. Namun, permasalahan lainnya adalah seberapa informatif atau seberapa eh, website kita itu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan atau informasi yang dibutuhkan oleh calon peserta didik maupun oleh orang tua itu sendiri. Karena biasanya beberapa website sekolah secara tampilannya mungkin, secara menunya mungkin itu juga masih perlu dipertimbangkan lagi gitu, terkait dengan tata letak menu, tata letak penempatan teks, dan lain sebagainya, sehingga lebih mudah dipahami, diakses oleh calon peserta didik atau orang tua. Nah, yang terakhir, ini yang sangat, sebenarnya untuk sosial media ini sangat, apa ya, sangat sering dilakukan, dan ketika dilakukan ini dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Karena mengingat makin ke sini, sosial media itu makin rame, terutama konten-konten yang formatnya itu video pendek, lalu formatnya visual data, itu menjadi konten-konten yang sangat rame, dan itu ketika kita amplifikasi menjadi konten-konten di sekolah kita, itu akan sangat menguntungkan bagi akun media sosial sekolah kita. Nah, untuk di sosial media ini sendiri, biasanya juga ada beberapa pendekatan sosial media marketingnya, itu melalui produksi konten, kita membuat konten video, kita membuat konten Instagram feed, kita membuat konten visualisasi data, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa melakukan ads di sosial media, di Instagram dan Facebook ada Meta Ads, atau bisa langsung ads di Instagramnya langsung. Lalu di TikTok juga sudah ada fitur ads dan itu sangat mudah untuk dilakukan. Lalu kita juga bisa beralih, kita tetap bisa mengadaptasi konsep-konsep yang sebelumnya dilakukan seperti open house, tapi open house-nya kita lakukan secara online. Nah, mungkin kita bisa melakukan open house melalui Instagram Live, kita tur ke sekolah-sekolah, ke ruang kelas, ke fasilitas sekolah, dan lain sebagainya. Dan itu kita umumkan sebelum kita melakukan Instagram Live itu sendiri. Kita umumkan ke postingan Instagram, kita share ke grup WhatsApp, dan lain sebagainya, dengan harapan ketika kita melakukan open house online atau secara Instagram Live atau Instagram Reels, itu banyak masyarakat yang tertarik dan menonton konten kita nantinya. Mungkin boleh di next. Oke. Nah, selanjutnya, mengapa sih digital marketing itu menjadi penting khususnya untuk mempromosikan sekolah kita? Yang pertama, jangkauan luas dan efisien. Ketika kita ngomongin digital marketing, kita menggunakan platform digital yang basisnya ada di sosial media, di website, itu jangkauannya akan lebih luas atau sangat luas. Contohnya adalah ketika video yang di slide awal tadi kita play, itu di akun salah satu guru di Medan dan di Jawa Tengah, itu mereka memposting video tersebut yang likes itu ribuan, bahkan ratusan ribu. Bahkan nggak jarang juga video-video yang serupa mempromosikan sekolahnya secara tidak langsung itu ditonton oleh jutaan orang di Indonesia. Dan kemungkinan juga ada orang-orang di luar Indonesia yang terpapar atau nonton video tersebut. Jadi ketika kita menggunakan atau menerapkan digital marketing untuk sosialisasi untuk mempromosikan sekolah kita, itu jangkauannya, potensi menjangkau audiensnya, menjangkau target marketnya, menjangkau masyarakatnya itu akan lebih luas. Dan yang kedua akan efisien, karena kita tidak perlu lagi memfokuskan atau mengalokasikan dana untuk cetak-cetak brosur, tempel-tempel spanduk, dan lain sebagainya ketika kita sudah menggunakan digital marketing itu sendiri. Pun ketika kita masih mencetak brosur, itu mungkin akan lebih sedikit dibandingkan kita tidak menggunakan digital marketing sebagai salah satu tools untuk mempromosikan sekolah kita. Yang kedua, itu memperkuat reputasi dan kredibilitas. Nah, digital marketing karena sifatnya digital, karena tersimpan di digital, itu kita melakukan juga secara tidak langsung branding jangka panjang, Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat konten tentang sekolah kita, tentang promosi sekolah kita, baik dari segi fasilitasnya, dari segi
lingkungan sekolahnya, bagaimana kurikulumnya, ekstrakurikulernya, prestasinya, dan lain sebagainya. Kita posting di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan media sosial lainnya, bahkan di website. Kita promosikan, kita ads juga mungkin, itu secara tidak langsung menjadi branding jangka panjang, di mana itu tidak akan tersobek gitu. Beda ketika kita menyebarkan brosur atau kita mencetak banner dan kita tempel di pohon, di dinding atau dimanapun, itu konten tersebut atau brosur tersebut atau banner tersebut itu akan ada kemungkinan untuk terbuang, akan ada kemungkinan untuk sobek, rusak, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menggunakan digital marketing, kita memposting konten di sosial media, di platform digital, itu kontennya akan long last, Bapak Ibu. Jadi akan selama tidak kita hapus, selama kontennya tidak menyalahi peraturan dari sosial media platform itu sendiri, kontennya akan tersimpan di situ dan itu menjadi branding jangka panjang untuk sekolah kita. Nah, yang ketiga, menyesuaikan dengan customer behavior. Jadi, kenapa kita harus menggunakan digital marketing, harus melakukan pendekatan digital marketing untuk promosi sekolah kita? Karena ya kita balik lagi, konsumen kita, masyarakat kita, atau target audiens kita sudah beralih cara mengkonsumsi informasinya. Yang tadinya menerima brosur, datang langsung ke sekolah. Sebelum melakukan itu, mereka pasti akan cek-recek melalui internet terlebih dahulu, melalui Google Search, lalu di testimoni di Google, di website, di sosial media, dan lain sebagainya. Ketika mereka mendapatkan informasi pertama melalui sosial media mereka, melalui website kita, itu akan sangat efisien dan efektif bagi mereka dalam mencari informasi. Jadi karena apa ya? Karena touch point-nya, karena eh, sumber informasi pertama kali yang saat ini masyarakat dapatkan adalah di internet, ya kita harus menyesuaikan dengan masyarakat itu sendiri, dengan target audiens kita, dengan calon siswa kita, dengan orang tua siswa kita beralih ke digital atau ke online. Nah, yang terakhir, ini akan mempermudah penyebaran informasi dengan sangat cepat, Bapak Ibu. Contohnya, ketika kita membuat brosur, akan ada proses cetak mencetak, akan ada proses pemasangan. Jika kita menggunakan banner, spanduk, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menggunakan pendekatan digital marketing, itu produksi kontennya sangat cepat, apalagi banyak sekali tools atau platform yang memudahkan kita untuk membuat konten. Misalkan Canva salah satunya itu mungkin tidak akan memakan waktu yang sangat lama, akan memangkas waktu yang dibutuhkan untuk kita produksi konten dan memangkas waktu untuk kita menyebarluaskan konten tersebut atau menyebarluaskan promosi sekolah kita tersebut. Jadi, ketika kontennya sudah ready, sudah siap, baik itu kontennya tulisan, artikel di website, visual untuk di Instagram, maupun video pendek untuk di Instagram Reels dan TikTok, ketika sudah selesai, terposting, itu pasti jangkauannya akan lebih luas dan proses penyebaran informasinya akan sangat cepat. Terlebih jika kontennya di ads. Mungkin boleh di next. Nah, tapi sebelumnya, karena tadi juga sudah membahas terkait dengan SEO, SEM, dan social media and content marketing, sebelum fokus ke SEO dan SEM-nya, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita sama-sama perhatikan, Bapak Ibu, untuk mendevelop atau untuk melakukan pendekatan digital marketing adalah memastikan bahwa kita sudah memiliki website sekolah kita dan Google Business. Nah, dua hal ini sangat penting karena ketika kita kembali ke slide yang tadi, SEO dan SEM ini basisnya itu adalah platform website. Jadi pertama kali yang sangat penting adalah kita harus memiliki website dan website kita harus tampilannya, menunya, informasinya harus sudah bagus. Lalu yang tidak kalah penting, kita memiliki Google Business. Boleh di next, Kak? Nah, kenapa sih kita penting untuk mengelola website sekolah kita? Yang pertama karena website itu secara disadari atau tidak menjadi wajah utama sekolah secara digital. Jadi karena balik lagi ketika masyarakat saat ini touch point pertamanya atau titik pertamanya mendapatkan informasi melalui digital,
Ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan juga, kita harus hadir, sekolah kita harus hadir secara digital. Dalam hal ini hadir sebagai bentuk website. Jadi website sekolah ini adalah wajah utama dari sekolah itu sendiri. Wajah utama yang akan pertama kali dilihat oleh calon siswa peserta didik baru kita maupun oleh calon orang tua peserta didik kita nantinya. Yang kedua, website itu memiliki fitur online form, penjadwalan, testimoni, prestasi, dan news update. Jadi dengan kita mengelola website sekolah kita, banyak sekali fitur yang bisa kita aplikasikan dalam mendukung promosi sekolah kita. Misalkan jadwal, kita bisa secara berkala membuat update jadwal. Kira-kira dalam waktu 1 bulan ke depan atau 1 minggu ke depan, di sekolah kita itu akan mengadakan program apa aja atau akan mengadakan event apa aja yang syukur-syukur bisa diketahui oleh calon peserta didik dan syukur-syukur juga bisa disaksikan secara langsung oleh calon peserta didik itu sendiri. Yang ketiga adalah testimoni. Nah, testimoni ini sangat penting Bapak Ibu. Namun ketika saya riset riset kecil-kecilan untuk website sekolah, beberapa sekolah di Indonesia, sayangnya tidak banyak website sekolah di Indonesia yang memiliki fitur atau menu testimoni itu sendiri. Padahal testimoni ini sangat penting. Kenapa? Karena testimoni secara tidak langsung itu menjadi tools promosi untuk sekolah kita. Ketika ada yang memberikan ulasan, memberikan cerita baik, cerita bagus tentang sekolah kita, dan kita unggah sebagai testimoni, itu secara tidak langsung menjadi tools untuk promosi, dan itu akan menarik calon peserta didik atau orang tua. Yang selanjutnya adalah prestasi. Dan ini juga kemarin saya sempat cek beberapa website di beberapa sekolah, mereka sangat jarang memiliki fitur testimoni dan sangat jarang juga memiliki fitur prestasi, di mana kalau secara fisik saya posisikan diri saya sebagai siswa yang akan mendaftar ke sekolah SMA atau SMK. Ketika saya memasuki sekolah tersebut, masuk ke lobi, itu pasti akan berjejer piala-piala atau tropi-tropi di mana sekolah tersebut memamerkan semua prestasi mereka selama bertahun-tahun. Nah, ketika promosi kita atau ketika target audiens kita beralih ke online dulu, baru kunjungan ke sekolah, otomatis kita harus memindahkan. Bagaimana caranya memindahkan lobby atau lorong yang berisi piala-piala di sekolah kita ke website kita. Nah, itulah gunanya menu atau fitur prestasi di website kita. Jadi kita pindahkan semua tropi-tropi kebanggaan sekolah kita, prestasi sekolah kita tetap ada di fisik, namun di digitalnya juga ada. Sehingga orang-orang ketika membuka website kita lebih berasa, wah ini sekolah punya banyak prestasi ternyata gitu. Yang terakhir adalah news update. News update ini juga ketika kita ngomongin SEO, karena SEO ini websitenya akan naik ketika kita sering memposting konten di website. Jadi nggak hanya sosial media aja yang perlu kita posting berkala kontennya, di website juga sebaiknya kita posting secara rutin update-update kegiatan dari sekolah kita. Misalkan update terkait dengan pelaksanaan jambore, pelaksanaan lomba yang diinisiasi oleh OSIS, pelaksanaan pekan kreativitas siswa, atau artikel-artikel atau konten-konten news updates berhubungan dengan prestasi-prestasi sekolah kita, kita posting dalam bentuk artikel di website sekolah kita. Dan ketika kita rajin posting di website sekolah kita, itu lambat laun akan menaikkan posisi atau peringkat website kita, sehingga website sekolah kita mudah ditemukan, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kenapa website harus dikelola dengan baik oleh sekolahan? Karena salah satu tolak ukur profesionalisme sekolah di era digital itu ya dengan hadirnya sekolah melalui platform digital, salah satunya website dan sosial media. Jadi ketika sebagai calon siswa atau orang tua siswa
Ya, seperti tadi yang saya informasikan, ketika saya datang langsung ke sekolah, itu pasti akan melihat deretan-deretan piala yang menandakan sekolah tersebut berprestasi. Tapi ketika eranya digital, bagaimana memindahkan prestasi tersebut dari lobby ke digital melalui sosial media ataupun melalui website. Jadi sebuah tolak ukur salah satunya profesionalisme sekolah saat ini adalah kehadiran sekolah kita di ruang-ruang digital, Bapak Ibu. Mungkin boleh di next. Nah, nah yang tidak kalah penting nih, websitenya udah ada, websitenya sudah dikelola, tapi yang nggak kalah penting adalah website harus informatif dan mengakomodir kebutuhan orang tua wali atau calon peserta didik. Jadi ketika sekolah kita sudah memiliki website, sudah mendevelop website, tapi yang harus diperhatikan adalah seberapa informatif sih website sekolah kita atau apakah website sekolah kita mampu mengakomodir apa-apa saja yang dibutuhkan oleh oleh orang tua atau wali atau bahkan calon peserta didik kita. Mungkin boleh di next. Oke, ini kemarin saya menemukan salah satu website sekolah yang menurut saya pribadi cukup bagus, bagus banget malahan, dan mampu mengakomodir pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang dicari oleh calon siswa ataupun orang tua wali. Ini sekolah Fatih Bilingual School. Ini sekolahnya di Aceh, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari websitenya, ini tampilan pertama ketika kita mengunjungi website Fatih Bilingual School. Di paling kanan atas itu langsung stand out, langsung besar ada tombol atau ada icon daftar sekarang. Nah, tidak hanya fokus ke daftar sekarang, di atasnya itu langsung ada kontak. Jadi ketika saya mengunjungi website ini dan ingin berkontak lebih lanjut, kontaknya langsung ada di atas. Jadi kita nggak perlu scroll-scroll ke bawah dulu untuk mencari informasi terkait dengan kontak si Fatih Bilingual School ini. Dan yang menjadi stand out juga Bapak Ibu, di banner fotonya, di banner websitenya, ini fotonya cukup menarik. Ini menceritakan atau mereka berusaha mengkomunikasikan bahwa sekolah mereka itu sudah memiliki fasilitas yang sangat memadai. Di sini ada foto siswa mereka sedang melakukan praktik di laboratorium. Jadi ini juga menjadi stand out fotonya karena ketika orang tua wali atau calon peserta didik langsung masuk ke websitenya Fatih Bilingual School, mereka langsung terpapar akan salah satu fasilitas yang ada di Fatih Bilingual School. Mungkin boleh di next, Kak. Nah, lalu ketika ke bawah, di scroll ke bawah, ini ada menu di mana testimoni, Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk saat ini rasanya belum banyak sekolah-sekolah yang menerapkan atau menampilkan fitur testimoni di halaman websitenya. Itu sangat disayangkan banget karena testimoni ini secara tidak langsung menjadi endorse Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat di websitenya Fatih Bilingual School, ini testimoninya langsung dari Gubernur Aceh. Jadi ketika saya sebagai orang tua murid atau mungkin saya sebagai calon peserta didik melihat bahwa oh ada testimoni nih dari Bapak Gubernur Aceh, berarti websitenya, berarti sekolahnya sudah kredibel, sudah diakui oleh Gubernur Aceh. Dan biasanya untuk testimoni ini sendiri nggak hanya dari pejabat-pejabat setempat, petinggi-petinggi setempat, tapi juga bisa testimoni dari alumni-alumni yang sudah sukses atau mungkin alumni-alumni yang sudah tersebar di seluruh daerah di Indonesia bahkan internasional. Dan di sini juga ada videonya yang ketika di play itu akan sangat menarik bagi calon peserta didik atau orang tua siswa. Boleh di next, Kak? Oke, nah ketika di scroll ke bawah lagi, di sini menunya terdapat menu mengapa memilih sekolah Fatih. Dan ini rasanya juga bisa sudah mengakomodir kebutuhan para pencari sekolah atau dalam hal ini adalah orang tua wali maupun calon peserta didik.
Karena ketika kita ingin menyekolahkan anak kita, atau misalkan ketika kita ingin melanjutkan studi ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, yang kita pertanyakan dalam diri kita itu, kenapa ya saya harus memilih sekolah tersebut? Kenapa ya saya harus memilih Fatih Bilingual School dibanding sekolah lain? Dan di sini pertanyaannya langsung terjawab oleh websitenya Fatih itu sendiri. Kenapa kita harus memilih sekolah tersebut? Ya karena sekolah tersebut memiliki karakter education dan international curriculum yang akan membantu siswa untuk berprestasi di masa yang akan datang. Dan itu menjadi standout point untuk sebuah website sekolah. Jadi nggak, jadi pengunjung itu hanya scroll-scroll aja, langsung terakomodir semua pertanyaan, semua kebutuhan akan informasi sekolah tersebut. Boleh di next. Nah, kalau di scroll lagi, di websitenya Fatih Bilingual School ini akan tampil prestasi-prestasi mereka. Nah, inilah yang saya maksud ketika saya sebagai orang tua siswa mendaftarkan anak saya, atau saya ketika menjadi calon peserta didik berkunjung ke sekolah, saya melewati sebuah lorong, di mana lorong tersebut banyak piala-piala, banyak trofi, banyak medali dan lain sebagainya. Itu saya akan merasa sangat istimewa kepada sekolah tersebut karena sekolah tersebut berhasil memamerkan segudang prestasi yang pernah diraih oleh sekolah tersebut. Dan ketika saat ini beralih dari offline ke online atau ke digital, itulah bagaimana caranya kita memindahkan tropi-tropi tersebut, memindahkan prestasi tersebut, data-data, angka-angkanya ke website. Dan ini terakomodir juga di websitenya Fatih Bilingual School. Di sini mereka langsung memaparkan, langsung tertampil prestasi-prestasi sekolah mereka, siswa mereka, baik di bidang olahraga, akademik, kreativitas, dan lain sebagainya. Di sini didukung dengan icon-icon yang memang mewakili, dan didukung juga dengan data-data jumlah prestasi mereka di masing-masing bidang. Dan di bawahnya juga ada galeri foto, dan galeri foto ini rasanya juga tidak kalah penting, karena sebagai calon peserta didik juga yang dilihat juga, yang dipertimbangkan selain kurikulum, prestasi, dan lain sebagainya adalah foto. Bagaimana suasana, bagaimana lingkungan sekolah tersebut, bagaimana bangunan fisik dari sekolah tersebut, bagaimana kehidupan atau siswa-siswa di sekolah tersebut saling berinteraksi, bagaimana guru-guru atau staf di sekolah tersebut hangat kepada siswa, dan lain sebagainya. Ini bisa ditampilkan melalui galeri foto, Bapak Ibu. Boleh di next, Kak? Oke, dan di sini juga tertampil ekstrakurikuler atau klub siswa. Dan tidak hanya klub siswa, bahkan mereka mencantumkan juga ada klub orang tua. Dan ini juga rasanya jarang banget ya ada klub orang tua gitu. Bahkan di sekolah saya dulu nggak ada gitu klub orang tua. Ya udah, orang tua datang saat pengambilan rapor atau saat dibutuhkan saja. Mereka nggak tidak disediakan klub bagi orang tua, hanya siswa aja. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang terakomodir terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau hal yang ingin dicari tahu oleh calon peserta didik, yaitu ekstrakurikuler atau klub siswa. Kira-kira di sekolah yang ingin saya tuju, klubnya ada apa aja ya? Atau misalkan ketika saya melanjutkan ke sekolah A, kira-kira saya bisa berprestasi di bidang apa? Dan ini langsung ditampilkan oleh website Fatih Bilingual School ini. Boleh di next? Kayaknya udah habis ya. Oh, yang di bawah itu juga ada alumni kami di seluruh dunia. Jadi ini juga ada pemetaan alumni-alumni, sebaran alumni dari sekolah Fatih Bilingual School. Dan ini rasanya bisa juga kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Kita bikin peta sebaran alumni-alumni kita, bisa jadi juga nggak hanya tersebar di seluruh dunia, bisa jadi tersebar di daerah-daerah di Indonesia. Baik konteksnya mereka yang melanjutkan kuliah, studi, maupun yang bekerja tersebar di seluruh Indonesia. Dan itu rasanya juga akan menjadi nilai yang sangat plus ketika website kita memiliki fitur ini. Itu artinya alumni-alumni di sekolah kita itu berprestasi, berdampak, dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia bahkan dunia. Boleh di next?
Nah, selain website, kehadiran secara lokal melalui Google Business juga diperlukan Bapak Ibu. Jadi tadi juga di awal sudah saya mention ada website, ada Google Business. Apa bedanya? Sebenarnya website dan Google Business ini saling mendukung satu sama lain Bapak Ibu. Website adalah platformnya, kita membuat website, kita menghadirkan website sekolah kita, sedangkan Google Business ini adalah fiturnya, fitur yang bisa kita manfaatkan melalui akun Google sekolah kita. Jadi kalau uh, manfaat dari Google Business itu sendiri, itu kurang lebih ada tiga, Bapak Ibu. Yang pertama itu meningkatkan visibilitas online. Jadi dengan kita memiliki atau memiliki akun atau menggunakan memanfaatkan fitur Google Business ini, website kita itu akan muncul di Google Maps dan hasil pencarian lokal ketika seorang mencari layanan atau produk terkait. Misalkan saya lagi di Jakarta Barat atau lagi di Jawa Barat. Saya ingin mencari keyword sekolah terdekat. Nah, itu dengan kita memanfaatkan fitur Google Business akan langsung tampil gitu. Titik di mana lokasi sekolah kita, tidak hanya titiknya aja, tapi di situ kita bisa tambahkan fitur testimoni, fitur websitenya, fitur emailnya, nomor teleponnya, kontak personnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan kita memanfaatkan Google Business, Bapak Ibu, itu memudahkan calon pendaftar menemukan informasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, informasi penting seperti alamat, jam operasional ini mungkin konteksnya ketika saya mencari sekolahan melalui Google dan selanjutnya ingin berkunjung ke sekolah tersebut. Tapi saya tidak tahu nih, kira-kira jam operasional sekolah tersebut yang bisa saya kunjungi ke tim kurikulumnya atau tim kesiswaannya atau tim marketingnya itu jam berapa aja. Lalu ada nomor telepon dan website juga bisa ditampilkan di pencarian Google ketika kita memanfaatkan fitur Google Business, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, eh, dengan menggunakan fitur Google Business, ini bisa meningkatkan kepercayaan publik. Biasanya ketika kita mencari misalkan toko terdekat, kok di Instagram ada, di WhatsApp ada, tapi kok di Google Maps nggak ada ya. Nah, ini tokonya fiktif atau beneran ada nih di Google Maps atau di sekitar kita. Nah, ketika kita menggunakan Google Business, kita hadir secara lokal di Google Maps, di pencarian Google, itu akan meningkatkan kredibilitas kita, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah atau instansi kita, Bapak Ibu. Boleh di next? Oke, ini contohnya Bapak Ibu ketika sekolah sudah memanfaatkan fitur Google Business. Nah, ini contohnya saya tadi searching di Google dengan keyword sekolah terdekat. Kebetulan saya tinggal di Jakarta Barat, jadi akan muncul semua sekolah-sekolah terdekat dari saya berada. Nah, jadi di situ di bawahnya ada menu places atau daftar sekolah-sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal saya. Di situ ada testimoni yang 4,7 itu kalau diklik ada 135 orang yang memberikan testimoni ke sekolah Tarsisius 2. Lalu di bawahnya ada jam operasionalnya. Tentunya ini akan sangat memudahkan ketika orang tua atau wali murid atau calon peserta didik ingin berkunjung langsung ke sekolahnya, ingin tahu, ingin bertanya langsung terkait dengan sekolah tersebut. Lalu di sisi sebelah kanan itu ada icon website. Jadi websitenya bisa langsung tertaut atau tercantum di alamat kita. Jadi ketika kita tidak memiliki website, itu case-nya seperti sekolah yang kedua, SMP Islam Darul Ulum, itu mereka hanya punya direction atau hanya punya fitur arah untuk ke sekolah tersebut, menuju ke sekolah tersebut, tapi untuk fitur websitenya sendiri mereka tidak tertaut ke Google Business itu sendiri. Begitu sebaliknya, ketika kita memiliki website, ketika kita memiliki website aja, tapi belum menautkannya ke Google Business, ya sekolah kita tidak akan keluar di places ini ketika kita mencari sekolah terdekat atau sekolah terbagus, sekolah terbaik. Itu tidak akan muncul di titik-titik Google Maps ini. Jadi antara website dan Google Business ini saling
menguntungkan satu sama lain, saling terikat satu sama lain, dan sangat direkomendasikan untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah memiliki website harus memiliki juga atau harus membuat juga Google Business untuk sekolahan kita. Nah, di sini ada alamat atau nama jalan, lalu di sini juga ada icon yang menunjukkan atau mengarahkan jalan kita ke titik sekolah tersebut. Nah, lalu di sebelah kanan itu ada beberapa fitur dari Google Business, Bapak Ibu. Yang pertama ada profil bisnis. Ini kita dapat mengisi informasi lengkap terkait dengan bisnis kita, atau dalam konteks ini adalah kita dapat mengisi nama sekolah kita, lokasi sekolah kita di mana, deskripsi sekolah kita, dan lain sebagainya. Jadi, profil bisnis ini bisa kita manfaatkan untuk profil sekolah kita, dan itu juga akan menjadi salah satu tools kita mempromosikan sekolah kita. Yang kedua, postingan. Postingan ini juga salah satu fitur Google Business yang sangat layak, sangat eh, wajib dicoba atau digunakan, di mana kita bisa memposting sesuatu, menyampaikan informasi, mengupdate berita tentang sekolah kita, melakukan promosi di Google Business tersebut, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ulasan. Ini ulasan masyarakat luas, alumni bahkan atau guru-guru di sekolah tersebut itu dapat memberikan rating atau memberikan ulasan positif, ulasan baik yang berpotensi dilihat oleh calon siswa di masa depan, atau berpotensi dilihat juga oleh wali murid atau orang-orang yang akan mendaftar di sekolah kita. Jadi ketika mereka melihat Google Business kita, ada ulasan positifnya, ada ulasan baiknya, maka kemungkinan orang tersebut untuk masuk ke sekolah kita, untuk daftar sekolah kita itu lebih besar karena mereka sudah melihat sendiri, oh ternyata ada loh testimoni yang real, alumni, masyarakat sekitar atau guru-gurunya menyampaikan testimoni, memberikan bintang bagus, memberikan testimoni positif ke sekolah tersebut. Dan kita juga bisa memposting atau mengunggah foto-foto atau video yang dapat mendukung materi promosi kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak dibungkiri, calon peserta didik, orang tua, wali murid, dan lain sebagainya, itu juga consider, itu juga sangat sangat memperhatikan apa ya, bangunan fisik, kondisi lingkungan, bagaimana guru dan siswa berinteraksi, itu dapat ditampilkan melalui foto dan video, dan itu bisa menjadi salah satu poin penting, salah satu poin plus bagi orang tua atau wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah kita. Nah, yang terakhir, ini ada menu pemesanan dan chat. Jadi, dengan Google Business ini, orang bisa langsung direct kirim pesan ke kita, mengirimkan pertanyaan, request informasi, dan lain sebagainya. Mungkin boleh di next. Oke, ini ketika salah satu hasil temuan ya tadi di Google Business, diklik sekolah Tarsisius 2, ini diklik itu akan ada foto kegiatan guru dan siswa, bangunan fisiknya, foto fasilitas di sekolahnya, dan lain sebagainya, sampai ada alamatnya, jam operasionalnya, nomor telepon yang bisa dihubungi, bahkan ada emailnya untuk appointment atau untuk janjian ketemu langsung. Lalu di sisi sebelah kanan itu ada testimoni dari salah satu alumni atau alumnus mereka. Dan di bawahnya saya tulis bahwa testimoni sama dengan alumni endorse. Jadi secara tidak langsung, ketika website kita, ketika Google Business kita banyak yang ngasih testimoni positif, itu menjadi endorse gratis untuk bisnis kita, atau dalam konteks ini untuk sekolah kita. Jadi ketika alumni-alumni, guru-gurunya, murid-muridnya, orang tua, siswa, wali murid, dan lain sebagainya diminta untuk mengisi atau memberikan testimoni positif, itu juga akan menaikkan website kita, Google Business kita, dan mempromosikan sekolah kita. Boleh di next. Nah, kita balik lagi. Karena tadi sebelum membahas SEO, karena SEO dan SEM ini adalah base-nya di website, dan kita juga sudah bahas kenapa website itu penting, referensi website bagus untuk mempromosikan sekolah kita, dan kita juga sudah membahas Google Business agar website itu tertaut ke Google Business. Lalu kita balik lagi, perbedaan
SEO, Search Engine Optimization, dan SEM atau Search Engine Marketing. Nah, jadi kalau SEO ini adalah untuk mengoptimalkan website agar muncul di peringkat teratas hasil pencarian organik. Jadi gratis. Kalau SEO ini gratis, Bapak Ibu, di mesin pencari seperti Google. Sedangkan kalau untuk SEM atau Search Engine Marketing, ini kita mempromosikan website kita melalui iklan berbayar di mesin pencari seperti Google Ads. Mungkin juga mesin pencari advertisement yang lainnya. Jadi secara general, SEM ini sebenarnya mencakup SEO juga. Tapi ketika kita melakukan SEM, ini kita harus berbayar karena kita melakukan iklan di Google. Sedangkan SEO itu gratis, tidak berbayar, karena objektif atau tujuan dari SEO itu sendiri adalah meningkatkan visibilitas website secara organik, tanpa biaya langsung. Jadi ini bisa melalui pengoptimalan perangkat website di hasil pencarian alami. Nah, kalau untuk SEO ini, penerapan dan tekniknya yang biasa dilakukan, itu secara garis besar ada dua hal, Bapak Ibu. Ada on-page SEO. On-page SEO adalah kita melakukan SEO di website sekolah kita sendiri. Jadi kita bisa mengoptimasi judul, menggunakan pemilihan kata atau keyword yang tepat, atau keyword-keyword yang sedang viral atau sedang banyak dicari oleh target audiens kita. Sedangkan kalau yang kedua, off-page SEO, itu kita melakukan SEO di websitenya orang lain. Jadi misalkan ketika Bapak Ibu membaca artikel di GNFI atau misalkan di detik.com, itu biasanya di tengah-tengah artikel itu ada tulisan yang berwarna biru dan ketika diklik itu akan direct ke website pihak ketiga atau websitenya organisasi atau brand. Nah, itulah yang disebut off-page SEO, Bapak Ibu. Jadi kita menitipkan SEO ke websitenya orang lain, ke website media, ke platform lain dengan harapan ketika pembaca dari media tersebut, dari platform tersebut, mengklik SEO titipan kita, itu mereka akan direct langsung mengunjungi website kita. Dan yang terakhir itu bisa melalui optimasi kecepatan halaman. Jadi kecepatan halaman website ini bisa diukur dan bisa dioptimasi kira-kira dari hasil pengukurannya, dari hasil evaluasi analisisnya, fitur-fitur mana ya yang menyebabkan website sekolah kita ini lemot. Website sekolah kita ini susah dijangkau atau susah diakses dan di situ biasanya akan muncul rekomendasinya, apa yang harus kita lakukan, action apa yang harus kita ambil, dan lain sebagainya untuk mengurangi kelambatan atau kelemotan website kita yang mempengaruhi search engine optimization, yang mempengaruhi website kita tidak bisa masuk halaman teratas Google. Ketika kita membandingkan dengan SEM, SEM ini adalah tujuannya menghasilkan traffic atau menghasilkan pengunjung langsung dan cepat melalui iklan berbayar. Jadi kalau SEO ini organik, kita modifikasi tulisan-tulisan di website kita, kita gunakan keyword-keyword atau kata-kata yang potensial rame atau sedang dicari oleh kebanyakan masyarakat. Kalau SEM, ini kita langsung mengiklankan konten kita atau website kita ke Google Ads. Dan kalau untuk SEM ini bisa kita targetkan audiens yang sangat spesifik. Misalkan kita ingin mengiklankan website kita dan targetnya hanya di sekitaran Kebonjeruk, Jakarta Barat dengan target usia 10 sampai 13 tahun. Atau misalkan kalau target usianya ke orang tuanya dengan target usia 35 sampai 6 tahun. Nah, itu kalau untuk SEM bisa disetting, bisa diatur untuk ads-nya, untuk audiensnya sangat spesifik, Bapak Ibu. Nah, lalu penerapan dan teknik SEM ini biasanya ada beberapa, Bapak Ibu, ada Google Ads, ada Bing Ads, ada Facebook Ads juga. Mungkin boleh di next. Oke, tadi kita udah ngomongin terkait website, kenapa website itu perlu di-develop dengan baik. Lalu kita juga sudah
membicarakan terkait dengan Google Business, perbedaan SEO dan SEM. Lalu yang terakhir kita bahas terkait dengan social media and content marketing. Gimana sih sekolah kita, konten-konten kita, konten promosi kita itu bisa viral di media sosial. Mungkin boleh di next. Nah, ketika kita ingin viral atau konten-konten kita ingin rame, yang nonton, audiens yang terpapar banyak, itu konten kita harus relevan. Jadi konten-konten kita harus relevan dengan target audiens kita atau harus relevan dengan masyarakat yang menjadi potensi apa ya, audiens potensial yang akan mendaftar sekolah kita, baik orang tua murid atau calon peserta didik. Nah, di sini ada 4 ide konten untuk media sosial sekolah, Bapak Ibu. Yang pertama, virtual tour sekolah. Nah, ini juga akan relate dan relevan dengan target audiens kita ketika kita membuat konten virtual tour. Jadi kita memvideokan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah kita, kondisi atau suasana ketika guru mengajar, atau misalkan kondisi atau suasana lingkungan sekolah kita, baik saat sesi formal seperti belajar mengajar maupun saat sesi informal. Nah, itu kita bisa kemas menjadi Instagram Live atau Instagram Reels atau video TikTok dan itu akan sangat menarik dan relevan dengan audiens kita karena audiens kita yang pertama mereka ingin tahu adalah bagaimana sih keadaan atau kondisi sekolah tersebut, apa saja fasilitasnya, bagaimana lingkungan di sekolah tersebut. Dan itu bisa kita capture, bisa kita tangkap, dan kita kemas sebagai konten di Instagram Reels maupun di TikTok menjadi video pendek. Yang kedua, itu ada topik konten terkait dengan ekstrakurikuler dan prestasi. Nah, kalau yang pertama tadi bentuknya cenderung ke short video, kalau yang kedua, ini bentuknya cenderung visualisasi data, Bapak Ibu. Nanti akan saya tampilkan juga untuk konten kedua ini contohnya seperti apa. Dan kalau di GNFI itu sendiri, di perusahaan kami, karena kami memiliki media data, gustad.id, dan kami eh, menganalisis media data kami ini baru 2 tahun, Bapak Ibu, baru 2 tahun. Tapi dibandingkan media utama kami yang @GNFI, media data kami @Goodstats itu kecenderungan lebih ramainya juga lebih besar dibandingkan akunnya GNFI itu sendiri. Kenapa? Setelah kami pelajari, setelah kami analisis, ternyata masyarakat saat ini lebih banyak lebih suka kecenderungan mereka untuk mengkonsumsi konten berbasis visualisasi data itu lebih besar dibanding konten-konten dengan format lainnya. Jadi nanti akan saya contohkan juga untuk poin kedua ini, bagaimana sih cara mengemas konten-konten ekstrakurikuler atau konten-konten yang sifatnya capaian atau prestasi ke dalam sebuah visual data. Nah, lalu yang ketiga, eh, ide konten yang ketiga adalah suasana hangat dan kekeluargaan di sekolah. Ini bisa ditampilkan atau dikemas sebagai foto, foto yang humanis, foto yang bercerita, maupun melalui konten-konten video. Lalu yang keempat, itu ide kontennya adalah testimoni atau sapaan dari lingkungan sekolah. Lagi-lagi Bapak Ibu, testimoni ini merupakan satu hal yang penting untuk kita amplifikasi, untuk kita terapkan di sekolah kita untuk kebutuhan promosi, baik di website, di Google Business, maupun di sosial media juga. Kita sangat perlu konten-konten yang sifatnya isinya konten-konten testimoni. Konten-konten testimoni dari pejabat setempat, tokoh publik, alumni sekolah tersebut, maupun konten-konten testimoni atau lebih konten-konten sapaan dari lingkungan di sekolah tersebut. Misalkan dari kepala sekolah, guru, siswa, dan tidak menutup kemungkinan juga sapaan dari staf-staf lainnya selain guru, misalkan dari security, dari ibu-ibu, dari ibu kantin dan lain sebagainya. Jadi sosial media kita itu mengemas dan menampilkan semua sisi, semua cerita di sekolahan kita itu ke publik melalui digital dan di situ semuanya
semua yang positif, semua yang baik-baik dapat langsung dilihat oleh calon peserta didik kita. Mungkin boleh di next. Nah, ini contoh konten visualisasi data. Jadi, ketika tadi membahas 4 ide konten untuk sosial media sekolah, itu ide yang kedua adalah konten prestasi, konten capaian berbasis visualisasi data, dan ini salah satu contoh yang kami buat di @gusta.id. Jadi yang sebelah kanan itu kami membuat konten visualisasi data untuk salah satu sekolah swasta di Jakarta. Itu ada Binus School Simpruk. Jadi kita memetakan nih, membuat konten kira-kira alumni-alumni Binus School Simpruk ini tersebar di mana aja atau keterima di universitas luar negeri di mana aja. Nah, itu juga dapat menjadi poin plus dari untuk sekolah kita gitu. Ketika kita misalkan memetakan nih alumni-alumni kita tahun 2023 kemarin tersebarnya kemana aja, terserap ke industri kerjanya berapa persen, melanjutkan studi ke universitas negeri swasta baik di dalam maupun di luar negeri itu ada berapa persen. Dan itu menjadi data yang sangat menarik jika dikemas dengan baik dan tepat, dan itu menjadi promotion tools untuk sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, lalu yang konten kedua, yang di tengah, Bapak Ibu, itu alumni Binus School Simpruk yang diterima di kampus ternama luar negeri. Jadi itu lebih ke data perbandingan dari tahun 2019 sampai 2023 dan rata-ratanya berapa persen. Dan rasanya konten kedua ini sangat cocok gitu untuk kita amplifikasi sebagai konten-konten, misalkan capaian prestasi siswa sekolah menengah atas A dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Itu kenaikannya berapa persen, prestasinya apa saja, dan lain sebagainya. Itu akan sangat menarik untuk kita buat konten di media sosial. Dan yang paling kanan, itu infografis terkait dengan dukungan sekolah terhadap kemajuan dan prestasi siswa melalui ekstrakurikuler atau klub di sekolah Binus Impruk tersebut. Mungkin boleh di next. Nah, Eh, ini psikologi viral marketing di Instagram dan TikTok. Jadi, ketika kita membuat konten di sosial media, memproduksi konten, mendistribusikan konten di sosial media untuk kebutuhan promosi sekolah kita, kita harus ingat bahwa dalam komunikasi itu ada psikologi komunikasi. Dalam sosial media, dalam dunia marketing, itu juga ada psikologi marketing. Atau untuk saat ini, ketika kita ngomongin digital, itu ada psikologi viral marketing. Kita harus memperhatikan juga bagaimana sih secara psikologis kita membuat konten yang menarik bagi audiens kita. Nah, ini ada beberapa grafisnya, Bapak Ibu. Yang paling kiri itu stop bilang saya, mulai diganti dengan bilang kamu. Misalkan, kamu ingin anak kamu bersekolah di tempat yang mendukung tumbuh kembangnya dengan fasilitas terbaik. Nah, itu biasanya menjadi kalimat pengantar kontennya atau yang biasanya disebut hook. Jadi kalau untuk di konten Instagram Reels atau TikTok itu ada hook konten. Hook konten itu adalah kalimat awal yang memancing rasa ingin tahu, rasa ingin menonton dari audiens kita, Bapak Ibu. Jadi hook ini sangat penting untuk eh, konten kita disukai atau tidaknya, banyak likes atau tidaknya itu tergantung hook konten kita. Nah, lalu yang kedua, stop bilang sekarang, tapi diganti dengan 1 menit. Jadi video yang kita posting, video yang kita produksi itu kita kasih durasi di awal. Jadi audiens langsung paham, oh ini waktunya 1 menit ke depan saya akan mendapatkan informasi yang cukup bagus dari akun A atau akun B. Jadi audiens kita itu langsung tahu berapa menit ya video lama dari video ini atau durasi video ini. Jadi tidak ada membuang-buang waktu. Misalkan contoh dalam kalimat di videonya adalah dalam 1 menit ke depan, kamu bisa mengetahui alasan mengapa sekolah ini menjadi pilihan tepat untukmu. Nah, lalu yang ketiga, stop bilang tips, tapi mulai diganti dengan cara jitu. Misalkan, ingin anakmu sekolah
ingin anakmu sukses di masa depan, ini dia cara Jitu memilih sekolah bla 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 dan nanti disambungkan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah kita. Nah, lalu yang terakhir, stop bilang link di bio. Nah, biasanya kan ketika nggak jarang ya Bapak Ibu ya, ketika kita lihat konten di TikTok atau di Instagram, itu ada orang jualan, tapi nggak langsung memberikan kita harga, misal nggak langsung memberikan kita eh, link untuk check out, tapi mereka nyuruh kita untuk cek link di bio. Nah, mulai sekarang mungkin itu akan lebih mudah diterima oleh audiens ketika kata cek link di bio diganti dengan komen kalau mau. Jadi contoh kalimatnya adalah yang mau informasi selengkapnya bisa komen mau di kolom komentar ya. Atau misalkan yang mau potongan harga, komen mau ya, nanti Mimin DM. Jadi dibandingkan dengan mereka harus cek link di bio, itu seakan-akan kita nyuruh mereka untuk cek lagi eh, konten lain atau cek lagi profil kita. Sedangkan kenapa nggak langsung aja gitu ketika mereka nonton video kita, ya mereka langsung dapat apa yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka tahu, informasi dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan kita pakai komen ya kalau mau, itu mereka ya hanya sebatas komen aja, tapi kita bisa follow up balas komen mereka atau kita bisa follow up melalui direct direct message ke akun mereka untuk mengirimkan misalkan mengirimkan promo, mengirimkan link website sekolah kita atau mengirimkan materi-materi pendukung terkait promosi sekolah kita, Bapak Ibu. Mungkin boleh di next. Oke, ini ada beberapa tips konten di Instagram dan TikTok. Jadi jika konten kita itu views-nya dikit, itu mungkin hook kita yang kurang Bapak Ibu. Jadi hook seperti yang saya sampaikan tadi, hook adalah pancingan kalimat di awal yang memancing audiens kita untuk tahu lebih dalam, yang memancing audiens kita untuk standby lebih dalam di konten atau di video kita. Yang kedua, kalau likes-nya dikit, berarti konten kita kurang relevan dengan audiens kita. Lalu kalau komennya dikit, berarti konten kita itu tidak ada call to action atau ada call to action tapi tidak jelas. Call to action ini maksudnya ketika kita memproduksi konten, memposting konten, biasanya di akhir video atau di akhir caption itu ada kalimat untuk yuk komen sekarang atau misalkan eh, kalau menurut kamu gimana nih itu. Nah, call to action adalah kalimat akhir yang mendorong audiens kita untuk melakukan sesuatu. Entah itu untuk komen, untuk follow, untuk mention orang, untuk menjawab pertanyaan, untuk memberikan tanggapan, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang terakhir, jika share dan save kita dikit, mungkin konten kita tidak relate dengan audiens kita. Boleh di next. Nah, itu saja materi diskusi yang saya sampaikan untuk sesi sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan jika ada hal yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan, atau didiskusikan bareng. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Vicky Febrian. Nggak kerasa ya, ternyata udah lama juga nih materinya di deliver. Mungkin lanjut ke kegiatan kita selanjutnya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya sesuatu berkaitan dengan digital marketing untuk sekolah atau apapun itu, boleh silakan raise hand untuk saya tunjuk dan bisa bertanya langsung kepada Mas Vicky. Assalamualaikum, izin bertanya. Boleh silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam kenal dari saya Topan dari Al-Quduah Lebak. Kepada Pak Piki, Pak Farsya, terima kasih. Ini ada beberapa. Sebelum saya izin bertanya, mangga Bapak Ibu jika ingin tahu Al-Quduah bisa di Al-Quduah Official. Sekarang promosi ya. Silakan Terima Bapak. kasih. Monggo. Mangga di medsos kita Al-Quduah Official. Nah, pertanyaannya begini Pak Piki. Perihal konten tadi ya. Konten apa tuh viral segala macam, ada beberapa pertanyaan dari tim kita di official, terutama yang kekinian sekali itu ini sudah saya catat. Etika untuk apa ya, etika untuk menampilkan anak, batas-batasannya itu seperti apa gitu, agar dalam setiap konten kita yang kita buat itu tidak apa ya,
tidak melanggar etika gitu tuh, Pak Piki. Ya, etika untuk menampilkan atau etika batasan-batasan ketika kita menampilkan anak di konten, setiap konten kita itu batasan-batasannya seperti apa gitu. Mungkin itu yang jadi kegelisahan di tim kita di official, karena faktanya di lapangan ada beberapa orang tua yang tidak meminta royalti dari konten yang kita buat, tetapi anak saya kok masuk tapi tidak izin ke orang tuanya gitu tuh. Nah, apakah ada batasan-batasan yang terbaru untuk konten kreator dalam menampilkan anak gitu dalam setiap kontennya? Terima kasih Pak Piki. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh langsung dijawab atau bagaimana, Mas Farsya? Boleh langsung silakan dijawab, Mas Vicky. Oh, oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tovan Aribowo atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan terkait dengan konsen ya, bagaimana kita memposting atau mempublikasikan atau menjadikan siswa kita atau anak didik kita sebagai objek di konten-konten kita. Nah, ini juga menjadi pembahasan yang menarik ya, ketika kita memposting sesuatu itu memang harusnya, wajibnya adalah kita meminta izin orang yang in frame atau orang yang ada dalam konten kita, dalam foto kita, dalam video kita pun, bahkan ketika kita membuat Instagram Stories gitu atau membuat status untuk kita pribadi itu eh, apa ya, harusnya itu adalah kita meminta izin terlebih dahulu. Cuma kan biasanya kita nggak melakukan itu gitu untuk di masyarakat Indonesia saat ini. Itu untuk pemakaian pribadi. Tapi untuk pemakaian sebuah akun instansi, akun sekolah, akun brand bahkan, itu lazimnya kita meminta izin ke orang tua atau wali dulu, Bapak. Jadi sebelum kita memposting atau sebelum kita mendokumentasikan anak tersebut atau anak didik kita, itu kita wajib ya Bapak Ibu ya, meminta izin, meminta konsen ke orang tua atau wali atau bahkan si anak tersebut. Ketika anak tersebut merasa tidak nyaman di foto atau anak tersebut tidak nyaman didokumentasikan atau masuk dalam video, itu ya kita tidak bisa memaksa anak tersebut, atau ketika kita tidak mendapatkan izin dari orang tua wali, ya sudah kita tidak bisa memaksa orang tua wali dari anak atau dari peserta didik kita. Namun biasanya ketika kita meminta izin dan kita menjelaskan kepada orang tua wali untuk menggunakan foto anaknya atau untuk menggunakan foto anak didik kita, itu mereka kebanyakan sih akan ini ya, akan dengan senang hati gitu, akan dengan senang hati memberikan izin asalkan konten-kontennya itu tidak menampilkan informasi pribadi. Jadi konten-konten yang tidak menampilkan informasi pribadi dari anak tersebut, misalkan tidak menampilkan nama lengkap. Misalkan kalau di sekolah ada di bajunya itu mungkin ada name tag atau di bukunya ada nama lengkap, itu sebaiknya tidak masuk dalam foto tersebut atau tidak masuk dalam konten kita. Jadi ketika kita sudah mendapatkan izin dari orang tua wali, kita juga harus memperhatikan beberapa hal, termasuk tidak menampilkan informasi pribadi dari anak tersebut. Seperti tadi nama lengkap atau alamat, mungkin jika di meja atau di atribut yang menempel di anak didik kita itu ada alamat lengkap atau ada informasi kontak, nomor handphone, WhatsApp, dan lain sebagainya. Itu cenderung untuk kita hapus atau kita sensor atau kita blur atau kita hindari. Lalu pun informasi-informasi sesederhana nomor kelas atau data akademik itu sebaiknya juga kita hindari. Jadi ketika kita mendokumentasikan anak didik kita, itu sangat diusahakan menghindari data-data nama lengkap, alamat, informasi kontak, bahkan nomor kelas atau data akademik itu sendiri. Dan yang selanjutnya, biasanya ketika kita sudah mendapatkan izin dari orang tua, kita juga harus memastikan nih Bapak Ibu, apakah konten yang akan kita posting itu adalah konten aman dan positif. Misalkan, eh, apalagi di Indonesia ya Bapak Ibu ya, ketika kita memposting sesuatu di digital, apalagi untuk akun instansi, itu eh, kecenderungan untuk mendapatkan respon dari berbagai perspektif itu sangat besar sekali. Eh, Konten baik pun itu ada aja gitu respon atau reaksi negatif dari beberapa
netizen atau dari beberapa orang. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa konten yang kita post, yang di situ ada anak didik kita, itu adalah konten yang aman, konten yang positif, dan kita juga harus memikirkan, ketika konten ini kita post atau foto ini kita post, ada nggak ya kecenderungan-kecenderungan hal negatif yang akan timbul di kemudian hari. Misalkan, ketika eh, konten yang kita posting atau foto yang kita posting di Instagram dan di situ ada anak didik kita, misalkan sedang melakukan aktivitas bermain, tapi kondisinya lagi belajar, lagi jam belajar, belajar mengajar, itu pasti akan ada kecenderungan untuk komentar-komentar atau respon-respon yang negatif. Kenapa lagi belajar, kok ada anak yang mungkin bermain kayak misalkan mainin pulpen, sesimpel mainin pulpen, atau mainin kertas, mainin buku, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menghindari konten-konten atau perspektif-perspektif seperti itu di masa depan. Nah, lalu yang berikutnya mungkin kita bisa memilih angle ya, angle atau sudut pandang pengambilan gambar yang bijak. Misalkan ada bagian-bagian tertentu dari anak didik kita yang tidak wajar ketika kita foto di bagian sudut, misalkan dari belakang atau dari depan dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus bijak dalam melakukan pengambilan gambar tersebut. Itu sih, dan yang terakhir yang paling penting ya tadi ya, Bapak Ibu, kita harus mendapatkan izin dari orang tua, juga izin dari anaknya. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Baik, terima kasih banyak. Masih Pak Piki ya. Oke, terima kasih banyak Mas Vicky atas jawabannya. Bapak Ibu, mungkin saya izin menyampaikan satu informasi ya bahwa waktu kita sayangnya terbatas gitu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti tolong bisa di-follow IG Orbit EduTech dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua via konten-konten di Instagram mungkin ya. Untuk saat ini mungkin kami batasi di satu pertanyaan dari Pak Fauzi ya, dari SMA ITLC. Um, Sembari Bapak Ibu silahkan ditulis di chat untuk kita jawab nantinya di konten-konten kami. Terima kasih. Silahkan Bapak Fauzi. Baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Fauji dari SMIT Latansa Cendekia Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Pertanyaannya, Pak Vicky ya, sekolah kami ini berada di lokasi antara perumahan dan perkampungan. Tadi kan dijelaskan lebih kepada digital ya. Di awal tadi slide itu kan dahulu dan sekarang, dahulu itu kayak brosur, open house dan lain sebagainya. Nah, menurut Pak Vicky nih, strategi apa sih yang bisa kita lakukan ketika lokasi kita di antara perkampungan dengan perumahan? Yang kedua adalah, alhamdulillah kita udah punya website, mungkin teman-teman bisa mengunjungi ya website SMIT Latansa Cendekia. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Google Business itu berbayar atau seperti apa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung saya jawab, Mas Farsya. Boleh silakan Mas Oke, Vicky. siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi. Izin menjawab pertanyaannya. Tadi ada 2 pertanyaan. Strategi apa yang bisa dilakukan jika lokasi sekolah kita itu berada di tengah-tengah antara perumahan dan perkampungan? Nah, mungkin karena kita juga menyadari ya Bapak Ibu ya, kita tidak bisa 100% gitu menerapkan pendekatan digital marketing ketika sekolah kita itu berada di mungkin titik-titik tertentu gitu. Tapi ada istilahnya omnichannel marketing Bapak Ibu. Jadi omnichannel itu menggabungkan antara pendekatan offline dan online. Jadi omnichannel ini menggabungkan antara pendekatan konvensional, kita buka open house, brosur dan lain sebagainya, tapi kita juga menerapkan pendekatan digital atau online. Jadi omnichannel marketing ini kita mix antara pendekatan online dan offline. Dan itu juga disesuaikan lagi dengan target audiens kita atau dengan masyarakat lingkungan di sekitar sekolah kita.
ketika lebih banyak kecenderungan mereka terpapar oleh informasi digital, porsinya kita banyakin untuk pendekatan-pendekatan atau promosi melalui media digital. Sebaliknya, ketika kita mengetahui bahwa situasinya atau kondisinya di lingkungan sekitar kecenderungan untuk mendapatkan informasi secara offline itu masih banyak, kita banyakin porsi untuk pendekatan-pendekatan yang berbasis konvensional atau offline marketing itu sendiri, Bapak. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua, apakah Google Business berbayar? Setahu saya tidak berbayar, tapi untuk tahu lebih lanjutnya itu nanti akan diulas lagi di sesi intensif ya setelah sesi ini oleh teman-teman Orbit. Jadi Bapak Ibu nanti harus ikut lagi nih supaya lebih pemahamannya terkait dengan promosi media digital dan lain sebagainya itu lebih komprehensif lagi. Mungkin saya hanya menyampaikan di permukaannya saja. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih banyak Mas Vicky. Sudah terjawab ya Pak Fauzi? Baik, mungkin saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu semua, sayangnya waktu kita sore hari ini terbatas ya Bapak Ibu, jadi silahkan ditanyakan saja pertanyaannya di di chat Zoom ini, nanti kita akan jawab itu via konten ya di Instagram. Silahkan di follow juga Instagram kami, Orbit EduTech. Mungkin sebelumnya kami sampaikan terima kasih banyak untuk Mas Vicky. Terima kasih banyak Mas untuk waktunya udah mau sharing ya terkait digital marketing khususnya untuk sekolah-sekolah ini. Mungkin sebelum saya tutup, saya izin menyimpulkan pemaparan dari Mas Vicky tadi untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama, ternyata tools-tools yang optimal untuk bisa dioptimalkan di sekolah itu ada 3 secara umum. Yang pertama ada website, yang kedua Google Business, yang ketiga sosial media. Nah, untuk website ini mungkin beberapa dari Bapak Ibu semua juga mengalami kendala ya, bikin website yang benar-benar bagus untuk sekolah itu di mana gitu. Karena kan tadi setelah dijelaskan ternyata agak berbeda nih gitu, secara landing page sekolah dengan landing page yang lain itu ternyata berbeda gitu. Nah, itu Bapak Ibu semua boleh kalau misalkan mau kerja sama Orbit EduTech, silahkan di chat Minbit ya untuk kita bisa bikin website bareng-bareng yang benar-benar khusus nih gitu untuk sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, websitenya udah ada nih, tapi traffic ke websitenya tuh belum optimal gitu, belum maksimal. Kenapa website kami atau sekolah Bapak Ibu semua belum atau jarang dikunjungi? Itu ternyata ada tuh caranya agar lebih banyak dikunjungi. Untuk yang organik itu SEO, tapi biasanya tolong clarify juga ya Mas Vicky, itu biasanya untuk jangka panjang tuh ya Mas. Itu untuk jangka panjang, organik tanpa berbayar sama sekali. Terus kalau misalkan concernnya untuk jangka pendek, bisa lebih cepat kayak gimana? Itu pakai SEM. Itu pakai search engine marketing, itu berbayar, dan setelah berbayar, otomatis dengan keyword-keyword tertentu, sekolah Bapak Ibu akan muncul di pencarian paling atas di Google gitu. Nah, terus untuk Google Business, seperti apa praktiknya dan lain sebagainya itu akan kita bahas nanti. Dan untuk sosial media, itu tadi dasar-dasarnya memang sudah disampaikan oleh Mas Vicky ya. Mungkin terakhir saya ingin mengkonfirmasi, mungkin ini sedikit survei untuk Bapak Ibu semua. Eh, saya pengen tahu nih siapa dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini yang merasa eh, ini materi udah daging gitu istilahnya, kayak udah lumayan dalam nih gitu. Silakan type komentar iya atau enggak, acungkan tangan untuk sedikit survei dari kami. Silahkan ya Bapak Ibu. Boleh acungkan tangan atau belum. Terus ada lagi? Silahkan ketik iya atau belum. Boleh. Oke, belum ya. Sip. Nah, kalau belum, oke. Nah, jadi memang karena keterbatasan waktu, tidak mungkin kita membahas sampai daging-dagingnya Bapak Ibu semua. Tadi sudah dijelaskan SEO itu apa, tapi kami belum mencoba praktik ya gitu untuk menulis artikel SEO yang baik kayak gimana, untuk kerjasama dengan pihak lain kayak gimana untuk mengoptimalkan SEO, untuk membuat page khusus artikel itu kita belum tuh. SEM juga kita belum tuh, kita belum ngebahas gimana cara
bikin ads atau bikin iklan di Google itu kita belum bahas. Google Business termasuk tadi yang disampaikan oleh salah satu peserta di sini ya tadi Bapak Fauzi, itu gimana tuh cara buatnya dan lain sebagainya itu belum kami bahas juga. Termasuk gimana tadi sempat disinggung juga kan Mas Vicky bilang kalau keyword ini tuh salah satu hal utama yang harus diperhatikan, kira-kira keyword apa yang lagi banyak dicari. Nah, itu gimana cara nyarinya kita juga belum bahas tuh. Termasuk sosial media gitu. Itu semuanya sebetulnya baru dalam tanda kutip kulitnya aja gitu Bapak Ibu semua. Itu baru dasarnya aja. Nah, untuk kelas untuk membahas lebih lanjut termasuk praktiknya nih, termasuk nanti kita pengen siapkan budget marketing untuk Bapak Ibu semua gitu untuk sekolah. Itu Bapak Ibu bisa dapat di mana nanti di kelas intensif kami yang silahkan Bapak Ibu follow aja Instagram kami di Orbit EduTech. Nanti akan kami infokan selanjutnya di kelas intensif. Di kelas itu mulai dari bikin SEO yang oke, SEM, nyari keyword yang oke, bahkan bikin unique selling point-nya sekolah agar oke, bikin konten pilar bareng kita, bahkan nanti Bapak Ibu mudah-mudahan insya Allah dikasih budget marketing gitu untuk sekolah untuk bisa praktik langsung gitu. Ini budget sekian untuk marketing, kira-kira bisa untuk apa? Nah itu kira-kira proyeknya. Nah jadi buat Bapak Ibu semua yang masih belum puas kelas ini, nanti kita bikin kelas intensif yang insya Allah kami infokan secepatnya dan mudah-mudahan Bapak Ibu tertarik gitu untuk ikut kelas itu. Nah mungkin itu dari kami Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga Mas Vicky telah meluangkan waktu dan sudah sharing ya di kelas ini, di webinar ini. Saya tutup ya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih tim Orbit. Terima kasih Mas Vicky. Parsial. Program literasi di sekolah Anda belum maksimal. Siswa masih malas membaca buku dan jarang ke perpustakaan. Orbit Digilib, solusinya. Orbit Digilib adalah platform perpustakaan digital yang dapat digunakan sekolah-sekolah di Indonesia untuk menyediakan perpustakaan digital bagi siswa maupun guru. Dengan Orbit Digilib, siswa lebih tertarik untuk membaca karena bisa meminjam atau menyewa buku-buku digital dengan beragam tema yang menarik dimanapun dan kapanpun. Orbit Digilib juga dapat dipersonalisasi sesuai identitas sekolah Anda yang dilengkapi dashboard pustakawan untuk pengelolaan perpustakaan digital sekolah. Tak hanya itu, sekolah mitra berkesempatan menjadi bagian dari jejaring perpustakaan Habibie Ainun dengan berbagai program peningkatan literasi, seperti diskusi buku, pelatihan, hingga penerbitan buku digital karya siswa dan guru. Tentu saja, aplikasi ini sesuai dengan kebijakan kurikulum merdeka yang mendorong peningkatan literasi siswa. Mari tingkatkan literasi siswa bersama Orbit Digilib. Program literasi di sekolah Anda belum maksimal. Siswa masih malas membaca buku dan jarang ke perpustakaan. Orbit Digilib, solusinya. Orbit Digilib adalah platform perpustakaan digital yang dapat digunakan sekolah-sekolah di Indonesia untuk menyediakan perpustakaan digital bagi siswa maupun guru. Dengan Orbit Digilib, siswa lebih tertarik untuk membaca
karena bisa meminjam atau menyewa buku-buku digital dengan beragam tema yang menarik dimanapun dan kapanpun. Orbit DigiLib juga dapat dipersonalisasi sesuai identitas sekolah Anda yang dilengkapi dashboard pustakawan untuk pengelolaan perpustakaan digital sekolah. Tak hanya itu, sekolah mitra berkesempatan menjadi bagian dari jejaring perpustakaan Habibie Ainun dengan berbagai program peningkatan literasi, seperti diskusi buku, pelatihan, hingga penerbitan buku digital karya siswa dan guru. Tentu saja, aplikasi ini sesuai dengan kebijakan kurikulum merdeka yang mendorong peningkatan literasi siswa. Mari tingkatkan literasi siswa bersama Orbit DigiLib. Program literasi di sekolah Anda belum maksimal. Siswa masih malas membaca buku dan jarang ke perpustakaan. Orbit DigiLib solusinya. Orbit DigiLib adalah platform perpustakaan digital yang dapat digunakan sekolah-sekolah di Indonesia untuk menyediakan perpustakaan digital bagi siswa maupun guru. Dengan Orbit DigiLib, siswa lebih tertarik untuk membaca karena bisa meminjam atau menyewa buku-buku digital dengan beragam tema yang menarik dimanapun dan kapanpun. Orbit DigiLib juga dapat dipersonalisasi sesuai identitas sekolah Anda yang dilengkapi dashboard pustakawan untuk pengelolaan perpustakaan digital sekolah. Tak hanya itu, sekolah mitra berkesempatan menjadi bagian dari jejaring perpustakaan Habibie Ainun dengan berbagai program peningkatan literasi, seperti diskusi buku, pelatihan, hingga penerbitan buku digital karya siswa dan guru. Tentu saja, aplikasi ini sesuai dengan kebijakan kurikulum merdeka yang mendorong peningkatan literasi siswa. Mari tingkatkan literasi siswa bersama Orbit DigiLib.